semuanya, apa kalian baik? Aku harap kalian semua pada baik ya. Kali ini aku ingin memberikan cerita tentang Nomensen Rasul orang Batak. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Olivia Gracia Sihaan. Nah, jadi di cerita ini Nomensen berasal dari Pulau Nordstrand. Pada waktu itu merupakan wilayah Denmark. Keluarganya hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Sehingga dari Nomensen sejak kecil terbiasa hidup dalam kondisi seperti demikian. Sejak kecil ia sudah mencari nafkah untuk orang tuanya, untuk membantu orang tuanya. Ketika Nomensen berumur 7 tahun, Nomensen memilih menggembalakan angsa daripada duduk di bangku sekolah. Umur 8 tahun, Nomensen mulai mencari nafkah untuk membantu orang tuanya dengan cara menggembalakan domba. Usia 9 tahun ia belajar menjadi tukang atap. Lalu pada usia 10 tahun, ia bekerja pada seseorang petani yang kaya sambil belajar mengerjakan tanah. Ia juga bekerja menuntun kuda yang menarik bajak untuk membajak tanah petani kaya tersebut. Saat Nomensen berumur 12 tahun, Nomensen mengalami kecelakaan. Ditabrak kereta kuda dan kakinya patah dan memaksanya berbaring di tempat tidur berbulan-bulan lamanya. Wah, kasihan sekali ya Nomensen ini. Karena dia kecelakaan dan juga dia hidup dalam kemiskinan, dia ditabrak oleh kereta kuda sampai tidur di pembaringannya sampai berbulan-bulan loh. Nomensen berdoa meminta kesembuhan dan berjanji jika ia disembuhkan, maka ia akan memberitakan Injil pada orang kafir. Setelah kakinya sembuh, Nomensen kembali menjadi buruh tani untuk membantu keluarganya. Pada usia 20 tahun, Nomensen berangkat ke Barmen, sekarang Wuppertal, untuk melamar menjadi penginjil. 4 tahun ia belajar di seminar Zending RMG. Sesudah lulus, ia kemudian ditabiskan menjadi pendeta. Ia ditugaskan oleh RMG ke Sumatera. Ia memulai misinya di Barus dengan harapan akan mendapatkan izin untuk menetapkan di daerah Toba, seperti di daerah kampung kita ya, di Sumatera Utara sana. Kunjungan pertama ke Tarotung, Nomensen diterima oleh Opu Pasang atau Opu Tunggul. Kemudian tinggal di rumahnya yang daerahnya masuk dalam kekuasaan Raja Pontas Lomban Tombing. Dari sini Nomensen kemudian kembali ke Sipirot untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan dalam pelayanannya. Nomensen dengan membawa semua perlengkapannya berangkat kembali ke Tarutung, tetapi dia ditolak. Nomensen duduk dan merenung di bawah sebatang pohon beringin atau hadiara. Untuk memikirkan apa yang akan dia perbuat, Nomensen lalu pergi ke desa lain dan sampai di desa Raja Aman dari Lumban Tombi. Nomensen berharap Raja Aman dari Lumban Tombi sedang pergi dapat mengizinkannya tinggal di atas lumbung padinya. Akan tetapi Raja Aman Lumban Tombi sedang pergi ke desa lain membawa istrinya yang sedang sakit keras. Melalui seorang utusan, Nomensen menyampaikan
niatnya ini kepada Raja Amanullah. Akan tetapi Raja Amanullah menolak Nommensen, kemudian meminta utusannya ini untuk kembali menemui Raja Amanullah untuk kedua kalinya dengan pesan bahwa sekembalinya Raja Aman ke desanya, penyakit istrinya akan hilang. Raja Aman kemudian berkata, apabila perkataan Nommensen itu benar, maka dia akan mengizinkan Nommensen tinggal di rumahnya. Penyakit istri Raja Aman sembuh. Raja Aman Mubantobi kemudian mengizinkan Nommensen tinggal di rumahnya. Kemudian 27 Agustus 1865, Nommensen dapat melakukan pembaptisan pertama kepada satu orang Batak. Bahkan di kemudian hari, Raja Pontas Mubantobi yang dulunya menolak Nommensen meminta supaya dia dan keluarganya dibaptis. Pada saat itu juga Raja Pontas meminta supaya Nommensen pindah dari Huta Dame ke Pea Raja. Setelah Raja Pontas dan keluarganya masuk Kristen, masyarakat Silindung makin banyak masuk Kristen. Nommensen membuka sekolah guru di Pansur Napitu. Lulusan sekolah ini dijadikan menjadi guru Injil dan guru sekolah. Di kemudian hari, sekolah ini dipindahkan ke Sipo Holon. Kemudian Nommensen membuka pos penginjilan baru di Sigumpan. Dari sanalah dia menyebarkan Injil bersama para pembantunya ke seluruh Toba Holbung dan Samosir. Ketika diberi izin oleh pemerintah kolonial, maka RMG menunjuk Nommensen untuk membuka pos Zending baru di Silindung. Kehadiran Zending ditantang oleh sebagian raja dan juga oleh sebagian besar penduduk karena mereka takut akan terkena bencana jika menyambut seorang asing yang tidak memelihara adat. Selain itu, sikap menolak para raja disebabkan pula oleh kekhawatiran bahwa dengan kedatangan orang-orang kulit putih ini menjadi perintis jalan bagi pemerintahan Belanda yang berkuasa pada waktu itu. Sekalipun demikian, Nommensen berhasil mengumpulkan jemaatnya yang pertama di Huta Dame, atau terjemahan dari Yerusalem Kampung Damai. Pada tahun 1873, ia mendirikan gedung gereja, sekolah, dan rumahnya di Pea Raja, dan hingga kini Pea Raja tetap menjadi pusat gereja HKBP, atau yang bisa dibilang Huria Kristen Batak Protestan seperti gereja kita. Untuk menjaga tatanan hidup dari ribuan orang yang baru masuk menjadi Kristen, Nommensen menyediakan bagi mereka suatu tatanan yang baru. Pada tahun 1866 ditetapkanlah sebuah aturan jemaat. Aturan itu meliputi kehidupan orang Kristen di dalam jemaat maupun dalam lingkungan keluarga, menyangkut ibadah, perkawinan, hukum,
dan pejabat gerejawi. Di samping itu, Nommensen menerjemahkan kitab perjanjian baru ke dalam bahasa Batak. Ia menerbitkan cerita-cerita Batak dan menerbitkan cerita perjanjian lama. Ia juga berusaha untuk memperbaiki pertanian, peternakan, meminjamkan modal dan menebus hamba-hamba dari tuannya. Wah, Nommensen memang hebat ya, bisa menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama diterjemahkan ke bahasa Batak loh. Memang dia hebat sekali ya. Mungkin itu bisa lama kali ya untuk menerjemahkannya. Nah, jasa Nommensen juga dikenal oleh orang Batak, antara lain karena usahanya di bidang pendidikan dengan membuka sekolah penginjil yang menghasilkan penginjil-penginjil Batak pribumi. Demikian juga untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah. RMG bersama Nommensen membuka pendidikan guru. Pada tahun 1881 mengangkat Nommensen sebagai Eporus. Jabatan ini diembannya sampai akhir hidupnya. Pada hari ulang tahunnya yang ke-70, Nommensen mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Bonn. Ia pun akhirnya mendapat gelar sebagai Rasul orang Batak. Keren banget ya memang si Nommensen ini. Nommensen meninggal pada tanggal 23 Mei 1918 pada umurnya yang ke-84 tahun. Nommensen kemudian dimakamkan di Sigumpar di tengah suku Batak setelah bekerja demi suku ini selama 57 tahun lamanya. Ternyata ya Nommensen ini tuh memang keren banget ya. Udah jadi rasul tanah Batak lagi dan udah jadi Eporus di tahun-tahun yang seperti 1881. Wah, keren banget nih. Nah, yang bisa kita ambil adalah kita harus mengabarkan Injil kepada orang-orang lain. Jadi kita harus mengabarkan Injil yang baik, bukan yang tidak baik seperti Nommensen tadi ya. Aku harap kalian suka pada cerita ini ya. Dari aku, Olivia Gracia Syahaan. Dadah, sampai jumpa.